Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, saya Usman Jabbar Mapisona, Ketua Umum Komunitas Guru Belajar Nusantara. Komunitas Guru Belajar Nusantara adalah salah satu komunitas belajar guru-guru se-Nusantara yang dirintis sejak tahun 2015. 4 tahun kemudian, pada perhelatan Temu Pendidik Nusantara yang ke-7 di tahun 2019, organisasi ini dideklarasikan sebagai organisasi profesi guru. Didirikan oleh guru, dikelola oleh guru, dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan para guru. Lalu apa yang menjadi visi organisasi ini? Menjadi guru belajar. Guru dan belajar adalah dua peristiwa yang tidak seharusnya dipisahkan. Seorang guru sejatinya adalah pribadi yang secara terus-menerus tidak berhenti untuk belajar. Pada saat itulah guru akan menjadi profesi yang agung, berkontribusi besar membantu tumbuh kembang murid. Kami kemudian menyebutnya sebagai Guru Merdeka Belajar. Teman-teman, apa itu Guru Merdeka Belajar? Mereka yang secara terus-menerus merefleksikan dirinya, melakukan adaptasi dengan setiap perubahan situasi yang dihadapinya. Bukannya mengeluh dengan setiap masalah, justru menjadikannya sebagai tantangan yang harus diselesaikan. Guru Merdeka Belajar adalah mereka yang sadar dengan tujuannya, mandiri menemukan cara yang terbaik, serta selalu menyempurnakan tindakan-tindakannya ataupun aksi-aksinya melalui kegiatan refleksi yang berkelanjutan. Dari visi guru belajar ini, ada 5 aspek yang senantiasa diperjuangkan oleh komunitas guru belajar Nusantara. Kelima aspek tersebut adalah: yang pertama, memperjuangkan kemerdekaan belajar, memastikan setiap guru mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kompetensinya. Yang ketiga, memberdayakan guru terlibat dalam kolaborasi yang beragam. Yang keempat, memberikan dukungan kepada para guru untuk mengembangkan karirnya. Dan yang kelima adalah mewujudkan tata kelola organisasi yang adaptif dengan perubahan. Rekan-rekan guru se-Nusantara, saat ini anggota komunitas guru belajar Nusantara sudah tersebar di 367 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Kepengurusan sudah terbentuk di 13 provinsi dan 98 kabupaten kota. Untuk itu, saya mengajak kepada rekan-rekan guru yang memiliki keresahan yang sama, mereka yang peduli dengan pengembangan guru, untuk bergabung bersama kami, para penggerak-penggerak pendidikan di komunitas guru belajar Nusantara. Mari memperjuangkan 4 kunci pengembangan guru: kemerdekaan belajar, kompetensi, kolaborasi, dan pemberdayaan guru melalui karir yang beragam. Jadi apalagi yang Anda tunggu? Mari bergabung bersama kami di komunitas guru belajar Nusantara. Panjang umur perjuangan, guru belajar sampai akhir. Salam Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, saya Usman Jabbar Mapisona, Ketua Umum Komunitas Guru Belajar Nusantara.
Komunitas Guru Belajar Nusantara adalah salah satu komunitas belajar guru-guru Nusantara yang dirintis sejak tahun 2015. 4 tahun kemudian, pada perhelatan Temu Pendidik Nusantara yang ke-7 di tahun 2019, organisasi ini dideklarasikan sebagai organisasi profesi guru. Didirikan oleh guru, dikelola oleh guru, dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan para guru. Lalu apa yang menjadi visi organisasi ini? Menjadi guru belajar. Guru dan belajar adalah dua peristiwa yang tidak seharusnya dipisahkan. Seorang guru sejatinya adalah pribadi yang secara terus-menerus tidak berhenti untuk belajar. Pada saat itulah guru akan menjadi profesi yang agung, berkontribusi besar, membantu tumbuh kembang murid. Kami kemudian menyebutnya sebagai guru merdeka belajar. Teman-teman, apa itu guru merdeka belajar? Mereka yang secara terus-menerus merefleksikan dirinya, melakukan adaptasi dengan setiap perubahan situasi yang dihadapinya. Bukannya mengeluh dengan setiap masalah, justru menjadikannya sebagai tantangan yang harus diselesaikan. Guru merdeka belajar adalah mereka yang sadar dengan tujuannya, mandiri menemukan cara yang terbaik, serta selalu menyempurnakan tindakan-tindakannya ataupun aksi-aksinya melalui kegiatan refleksi yang berkelanjutan. Dari visi guru belajar ini, ada 5 aspek yang senantiasa diperjuangkan oleh komunitas guru belajar Nusantara. Kelima aspek tersebut adalah: yang pertama, memperjuangkan kemerdekaan belajar, memastikan setiap guru mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kompetensinya. Yang ketiga, memberdayakan guru terlibat dalam kolaborasi yang beragam. Yang keempat, memberikan dukungan kepada para guru untuk mengembangkan karirnya. Dan yang kelima adalah mewujudkan tata kelola organisasi yang adaptif dengan perubahan. Rekan-rekan guru se-Nusantara, saat ini anggota komunitas guru belajar Nusantara sudah tersebar di 367 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Kepengurusan sudah terbentuk di 13 provinsi dan 98 kabupaten kota. Untuk itu, saya mengajak kepada rekan-rekan guru yang memiliki keresahan yang sama, mereka yang peduli dengan pengembangan guru, untuk bergabung bersama kami, para penggerak-penggerak pendidikan di komunitas guru belajar Nusantara. Mari memperjuangkan 4 kunci pengembangan guru: kemerdekaan belajar, kompetensi, kolaborasi, dan pemberdayaan guru melalui karir yang beragam. Jadi apalagi yang Anda tunggu? Mari bergabung bersama kami di komunitas guru belajar Nusantara. Panjang umur perjuangan, guru belajar sampai akhir. Salam Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. English is my second language. As a vlogger, I deal with social media a lot, which is actually fun for me, but I will say Bapak Ibu Guru Nusantara, apa kabar nih? Siang hari ini apa masih semangat untuk belajar? Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru dari Komunitas Guru Belajar Nusantara. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua untuk Komunitas Guru Belajar Nusantara.
Apresiasi saya yang tulus untuk komunitas ini atas semangat tanpa batas. Bapak Ibu semua menjadi sosok guru-guru yang tidak pernah berhenti untuk mengembangkan kemampuan diri. Perayaan di tengah situasi pandemi ini menjadi momen yang tepat untuk mengambil waktu untuk sejenak berefleksi atas apa yang sudah dicapai dan dilewati. Pandemi ini menjadi tantangan bagi semua guru di Indonesia. Namun Ibu dan Bapak telah menjadikannya sebagai kesempatan untuk terus belajar dan untuk menggali hal-hal yang baru menjadi solusi di tengah keterbatasan dan tantangan yang kita hadapi. Komunitas Guru Belajar Nusantara juga telah berkontribusi untuk merangkul menyemangati para guru untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ibu Bapak Guru yang saya muliakan, tema yang diambil oleh KGBN pada momen kali ini sangatlah relevan dengan konteks saat ini. Menuju perayaan asesmen, mendesain ekosistem Merdeka Belajar. Kita ketahui bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi berkomitmen untuk membangun sebuah ekosistem pendidikan Indonesia yang merdeka belajar, yang selalu berpihak kepada murid. Pada episode pertama kebijakan Merdeka Belajar, kami mengubah ujian nasional menjadi asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan sekolah. Hal ini diambil untuk memberikan kemerdekaan bagi guru untuk merancang pembelajaran dan penilaiannya sesuai dengan tumbuh kembang dan kebutuhan murid. Ibu Bapak Guru yang saya muliakan, guru adalah kunci dari transformasi yang sedang kita kerjakan bersama-sama ini. Memberikan kepercayaan dan ruang inovasi, mendukung peningkatan profesionalisme, mengurai tugas administrasi, memperjuangkan kesejahteraan, memberikan perlindungan kerja, dan memuliakan guru adalah hal yang kami utamakan. Mari kita terus bergerak bersama, kita saling mendukung dan memberikan semangat untuk berbagi demi mewujudkan transformasi pendidikan yang kita semua cita-citakan. Dan juga untuk mewujudkan pembelajaran yang memerdekakan pemikiran dan potensi anak-anak Indonesia. Demi Indonesia maju. Akhir kata, sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun untuk komunitas Guru Belajar Nusantara. Tetap semangat, senang belajar, dan teruslah berkarya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu yang sudah bergabung. Selamat datang di komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten Tapin dalam acara Temu Pendidik Daerah Perdana kita. Hari ini adalah Temu Pendidik Daerah Perdana yang artinya setelah kegiatan ini maka akan ada lagi seri-seri berikutnya. Saya mengucapkan selamat bergabung juga kepada narasumber kita, Ibu Emi Hardianti. Terima kasih atas waktunya, ya Ibu. Kemudian kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat taufik dan hidayahnya jualah akhirnya hari ini, sore ini kita bisa bertemu muka dalam kegiatan kita kali ini. Tidak lupa pula sholawat serta salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan kerabat beliau hingga akhir zaman. Sebelumnya perkenalkan, saya yang bertugas sebagai host kali ini. Nama saya adalah Hilda Rahmawati, saya adalah guru mata pelajaran bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Lokpaikat, Kabupaten Tapin. Topik kita pada Temu Pendidik Perdana kali ini adalah Merdeka Belajar itu untuk siapa? Murid atau guru? Ya, kita seringkali mendengar Merdeka Belajar identik kalau belajar itu murid ya. Apa iya cuma murid yang merdeka belajar? Gurunya memangnya gurunya nggak merdeka belajar gitu. Nah, bagaimana sih merdeka belajar itu sebenarnya dan bagaimana praktiknya di kelas? Nah, hari ini kita kedatangan narasumber dari KGBN Makassar, Ibu Emi Hardianti. Ya, Ibu Emi ini adalah pengajar di SD Lazuardi Altailah Makassar. Beliau juga pelatih Yayasan Guru Belajar. Beliau juga penggerak KGBN Makassar, guru penggerak Angkatan 2, pengajar praktik Angkatan 8,
serta penulis modul BIMTEK pelatih ahli sekolah penggerak. Ya, luar biasa sekali Ibu Emi, terima kasih sekali atas waktunya. Nah, sekarang kita akan ada 2 sesi. Sesi pertama adalah sesi paparan materi dari Ibu Emi, yang kedua adalah sesi tanya jawab. Sekarang kita masuki saja ke sesi paparan materi. Kepada Ibu Emi, kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Hilda. Suara saya jelas? Oke. Halo semuanya Bapak Ibu, Makassar sudah sore. Mungkin di sana juga udah sore ya Bu Hilda. Iya, sama. Kita waktu Indonesia Sama ya, Tengah, Wita. Ibu. Ya. Siap. Oke, selamat sore semua Bapak Ibu. Terima kasih banyak nih kesempatannya Miss Emi diundang untuk sebenarnya nggak ini juga ya, tapi mau sekedar berbagi pengalaman atau praktik baik yang sudah kami terapkan, saya terapkan di kelas, tim guru saya sudah lakukan di sekolah. Senang banget bisa apa namanya ketemu di sini di room ini, walaupun kita jaraknya nyebrang pulau Bapak Ibu, tapi semangat Bapak Ibu untuk apa namanya ngumpul di sini, mendengarkan saya ngoceh gitu. Harapannya sih bukan hanya saya ngoceh, tapi seru kalau ada apa namanya diskusi. Lebih senang kalau ada sesi diskusi sebenarnya. Itu pun waktu dikabari Pak Mujib, Bapak Ibu, saya cuman kepikiran mau sharing apa ya. Oh, ini aja pemantik terkait Merdeka Belajar, kemudian sharing beberapa praktik. Selebihnya itu mau dengar cerita Bapak Ibu juga di Tapin ya, Kabupaten Tapin itu seperti apa penerapan Merdeka Belajarnya. Karena jujur waktu dihubungi saya apa namanya saya tuh nanya-nanya Tapin itu di mana ya. Jadi dari temu pendidik perdana ini saya bisa belajar IPS juga sih, karena kemarin waktu sekolah nggak terlalu nggak hafal peta Indonesia, tapi ternyata oh ada Kabupaten Tapin di Kalsel gitu. Jadi bisa jauh-jauh ke Sulawesi, Makassar, jalan-jalan ke Tapin itu seru juga sambil dengar silaturahmi sama teman-teman Bapak Ibu guru semua di sini. Saya yakin untuk sesi saya ini bukan untuk menggurui Bapak Ibu, tapi memang sesi ini benar-benar mau saja berbagi apa yang telah kami lakukan di Makassar seperti itu. Izin saya share screen sedikit, mungkin hanya sekedar pemantik saja, 4 slide mungkin Bu Hilda, hanya untuk apa namanya memperlihatkan apa yang sudah kami lakukan di sekolahan. Itu pun ini belum saya update sih slide-nya, tapi sebentar bisa cerita juga ngobrol apa yang telah kami lakukan di sekolahan. Karena flyernya itu punya pertanyaan pemantik, sampai saya post di story itu ada orang tua siswa saya tinggal di Kalimantan, Bu Hilda, alumni gitu kan, tapi tugasnya di sana, anaknya atlet. Dia nanya, loh Miss berkunjung ke Tapin ya? Kayaknya tetanggaan, saya lupa kabupatennya apa, di Kalimantan Selatan. Terus beliau bilang, Miss Emi boleh minta recordingnya sebentar enggak? Karena saya nggak sempat hadir, saya lagi ngelatih pramuka nih. Saya mau dengar cerita-cerita dari teman-teman di Tapin, Kalsel. Jadi nitip sebentar Bu Hilda, mau minta link rekamannya, karena ada orang tua siswa, guru juga di Kalsel, alumni dari sekolah kami di Makassar, mau ikut lihat apa yang sudah kita obrolkan. Nah, karena di slide di flyernya itu pemantiknya adalah Merdeka Belajar itu sebenarnya untuk siapa? Murid atau guru? Nah, itu yang memantik teman-teman komen story saya, karena pertanyaannya memang menggelitik. Nah, akhirnya saya coba dari judul yang dikasih Pak Mujib, ini apa ya kira-kira yang cocok. Nah, di slide saya tuh saya ngasih judul Pendidikan Abad 21, Guru dan Murid Merdeka Belajar. Jadi kurang lebih seperti itu. Bentar ya Bapak Ibu. Miss, jadi ya lanjut. Banyak yang nanya sebenarnya Merdeka Belajar itu untuk siapa? Apakah untuk murid atau untuk guru? Nah, dari pertanyaan pemantik itu saya coba buat beberapa slide, mungkin sekitar 4. 2 slide-nya itu hanya sekedar pemantik dan mengingatkan Bapak Ibu. Karena
tentu apa yang saya terapkan belum tentu benar semua, tapi Bapak Ibu juga di Tapin pasti punya praktik baik juga terkait Merdeka Belajar, karena memang berdasarkan daerah, kemudian lingkungan pasti beda ya Makassar dengan di sana. Nah ini saya coba sharing. Ini tadi udah ya Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau setelah sesi ini mau silaturahmi boleh follow Instagram saya ya, Miss Emi Hardianti. Nah nanti habis ini bisa ngobrol-ngobrol by DM atau bisa chat juga saya untuk diskusi kira-kira mau apa namanya, pernah sharing, pernah berbagi praktik baik begini di kelasnya, kira-kira untuk topik ini apa yang cocok, jadi bisa saling tukar informasi Bapak Ibu. Nah ini sebenarnya miskonsepsi karena di situ di apa namanya di flyernya, di infografisnya itu perdana. Seperti tadi yang disampaikan Bu Hilda bahwa ini adalah TPD perdana, berarti akan ada temu pendidik selanjutnya setelah ini, harapannya akan jadi rutin. Nah, karena ini perdana, coba mau ngobrol juga tentang miskonsepsi guru belajar, Bapak Ibu. Kalau miskonsepsi guru belajar di sini saya coba memperlihatkan 5. Nah, kalau dibaca, Bapak Ibu baca miskonsepsi yang ada di layar, yang pertama itu mungkin di awal, cerita sedikit Bapak Ibu, di awal sebelum kenal Merdeka Belajar, kemudian belum gabung di komunitas, sampai 5 poin ini itu nyentil banget. Jadi kayak menyindir saya. Jadi kayak menyindir saya Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya mau cerita juga, boleh langsung tulis di kolom chat kalau pernah merasakan atau melakukan miskonsepsi ini. Jadi seperti pengakuan ya kurang lebih. Jadi kurang lebih di sesi ini mari kita melakukan pengakuan dosa terkait miskonsepsi guru belajar itu sebenarnya seperti apa. Nah, saya setelah mengikuti komunitas akhirnya bisa terbuka dengan melihat poin-poin miskonsepsi ini, tentu tidak saya lakukan lagi Bapak Ibu. Nah, misalnya yang pertama, guru belajar menunggu instruksi sekolah atau dinas atau mendapat insentif. Ini teman-teman di lapangan mungkin kalau dengar cerita teman-teman, sekolah saya kan swasta ya. Kalau di negeri saya nggak bilang mendiskriminasi negeri dan swasta, sebenarnya sama. Tapi kurang lebih kalau dengar obrolan-obrolan teman-teman di negeri, aduh di sini guru saya, kalau ngobrol sama teman-teman kepala sekolahnya juga, di sini kalau apa namanya guru-guru itu mau ikut BIMTEK kalau ada surat tugas yang pertama. Terus yang kedua pasti ada SPJ, SPPS, apa sih namanya Bapak Ibu, SPPD ya, yang harus distempel terus bisa dicairkan dana bos, kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah ini poinnya ternyata termasuk di poin 1 Bapak Ibu, poin miskonsepsi yang menunggu instruksi sekolah atau dinas atau bahkan mendapat insentif baru mau bergerak, baru mau belajar, seperti itu. Nah, pertama saya merasakan itu juga. Jadi kayak, senang banget sih kalau dipanggil harus ada surat tugas baru belajar. Terus kalau ikut BIMTEK, habis BIMTEK sudah dapat uang transportasi pulang ke sekolah, udah nggak ada lagi tindak lanjut. Nah, kurang lebih seperti itu untuk poin 1. Terus kalau yang kedua, guru hanya mau belajar dari pakar dan ahli. Nah, karena saya yakin yang kedua ini tidak termasuk dari Bapak Ibu semua. Kenapa? Karena saya bukan pakar Bapak Ibu, saya bukan ahli, tapi Bapak Ibu mau masuk bertemu dengan saya di room ini, berarti kita tidak termasuk di miskonsepsi yang kedua. Senang sekali. Kemudian yang ketiga, guru hanya belajar how to, bagaimana cara mengajar, bukan why. Jadi mau taunya itu bagaimana cara mengajarnya, bukan kenapa saya harus mengajar. Jadi ada pembeda bahwa kalau kita pertanyaannya bagaimana cara mengajar, ya cara mengajarnya yang kita lakukan. Tapi kalau why-nya kita sampaikan why-nya untuk mengajar itu, kenapa sih kita harus mengajar, terus kenapa sih murid harus hilang. Oke, kayaknya kebatas deh Bu Hilda. Miss Emi belum bisa sharing. Masih disable untuk ininya, pengaturannya. Udah bisa Bu Emi? Ibu udah jadi host? Oke. Siap. Mana ya tadi itu? Ini. Oke deh.
Nah, ini tadi yang how to ya. Jadi banyak banget guru itu memang fokusnya kenapa tidak benar-benar kontekstual ngajarnya, karena fokus mereka itu bagaimana cara mengajarnya, bukan mau tahu kenapa sih harus ngajar. Jadi terkadang konteks pertanyaan juga ketika diberi jawabannya berbeda. Karena jangan sampai kalau bagaimana cara mengajar ya semua orang bisa ngajar. Tapi alasan kenapa kita harus ngajar, kenapa kita memilih mengajar itu orang-orang tidak semua bisa, Bapak Ibu. Nah, kalau untuk miskonsepsi yang keempat, guru berharap belajar bisa instan. Jadi kadang kalau merasa belajar itu bukan proses. Banyak banget kalau baca buku sekali saja udah dikatakan belajar singkat, instan, ya udah. Beda kalau memang benar-benar kita beranggapan bahwa belajar itu adalah sebuah proses. Ya, proses dari tidak tahu menjadi tahu. Sama pun ini yang disampaikan ketika bersama murid, Bapak Ibu. Saya selalu sampaikan ke anak-anak, proses belajar itu bukan hanya di kelas. Kalau kita fokus belajarnya hanya di kelas, nah kalau kita terjun ke masyarakat, ketika kita melakukan kegiatan outing, apakah itu bukan proses belajar? Nah, jadi semua itu adalah proses dari tidak tahu menjadi tahu, Bapak Ibu. Yang terakhir, guru bisa belajar sendirian, itu miskonsepsi, Bapak Ibu. Kenapa saya katakan miskonsepsi? Karena guru itu bisa belajar nggak bisa belajar sendirian, memang butuh teman belajar. Jadi guru belajar itu butuh teman belajar. Pertama, kenapa saya katakan butuh teman belajar? Karena butuh teman untuk mengajak dirinya refleksi. Jadi kalau sendirian, belajarnya sendirian, gimana dapat feedbacknya? Kalau dari diri kita saja belum bisa refleksi diri, terus tidak dapat feedback juga dari teman-teman atau rekan seperjalanan. Jadi kenapa juga senang bisa gabung di komunitas ini, Bapak Ibu, karena kita nggak belajar sendirian, kita nggak gerak sendirian, kemudian melakukan sesuatu itu selalu kolaborasi, refleksi. Jadi itu intinya dari Merdeka Belajar sendiri dan guru belajar sendiri, bahwa mereka itu tidak belajarnya sendirian, tapi benar-benar melakukan kolaborasi. Nah, kalau konsep Merdeka Belajar, mungkin teman-teman di sini ada yang terlibat dengan program kementerian dan segala macam, dan yang merupakan itu juga salah satu percepatan bagaimana kita menyebarkan virus-virus Merdeka Belajar pada teman-teman. Nah, kalau Merdeka Belajar sendiri di komunitas itu kita kenalnya ada tiga prinsip. Yang pertama itu belajar melibatkan murid dalam penentuan tujuan. Kemudian yang kedua, memberikan pilihan cara. Dan yang terakhir, melakukan refleksi. Jadi kalau udah lihat Bapak Ibu, 3 poin di sini sengaja tim itu membold ya, meng-highlight kata melibatkan, penentuan tujuan, pemilihan cara, dan melakukan refleksi. Jadi Merdeka Belajar yang ada yang bilang misalnya, oh maksudnya kalau memberikan pilihan cara berarti anaknya bebas dong mau kayak gimana segala macam. Jadi memang yang pertama itu perlu kita tanamkan kepada anak-anak adalah melibatkan murid dalam penentuan tujuan, poin komitmen. Jadi jangan misalnya ada yang nanya, oh berarti di awal yang menentukan tujuan belajar itu murid dong, bukan guru, bukan seperti itu yang dimaksudkan ya Bapak Ibu. Tapi memang ketika kita sudah membuat tujuan belajar, kemudian kita sampaikan ke anak-anak, sampaikan ke murid-murid bahwa tujuan belajarnya seperti ini yang akan kita capai, maka kita bisa melibatkan mereka dalam penentuan tujuan-tujuan mencapai targetnya. Nah, misalnya contoh, saya kan guru IPA ya Bapak Ibu di SMP. Misalnya saya mau topik belajar saya itu adalah tentang listrik. Nah, tentang listrik, tujuan belajarnya itu anak-anak dapat menghitung kilowattnya, pemakaian listrik di rumah misalnya, itu tujuan belajar yang ada. Nah, di tujuan belajar itu anak-anak bisa menentukan sendiri, mau ngitung mau ngitung alat yang mana, seperti itu. Jadi tergantung anak-anak memilih, misalnya saya mau ngitung pemakaian rumah A gitu, atau rumah B. Nah, di sini melibatkan murid dalam penentuan tujuan. Bentar ya Bapak, izin dulu.
Maaf ya Bapak Ibu, ini ada salah sedikit. Nah, kemudian yang kedua, memberi pilihan cara. Pilihan cara itu sebenarnya kalau yang ikut modulnya kementerian atau yang sudah ikut bergabung di komunitas guru belajar, kita pakai pembelajaran berdiferensiasi. Nah, memberikan pilihan cara, misalnya saja anak-anak mau merangkai rangkaian listrik. Pilihan caranya itu untuk memberikan laporan percobaan setelah melakukan rangkaian listrik, bisa macam-macam Bapak Ibu. Mereka melakukan presentasi melalui video, terus menceritakan fase atau langkah-langkah dalam rangkaian listrik rangkaian seri atau paralel, atau ada anak-anak yang memberikan laporan percobaan itu menggunakan poster. Jadi saya di akhir itu Bapak Ibu, saya tidak melakukan bentuk asesmen itu yang baku. Anak-anak harus bentuknya video semua, karena saya percaya bahwa anak-anak itu kan unik ya Bapak Ibu. Jadi tidak semua anak-anak itu senang bertatapan wajah di video. Ini kalau Bapak Ibu poin ini setuju nggak? Kalau setuju boleh komen di kolom komentar bahwa anak-anak itu tidak semua bisa atau tidak semua nyaman ngobrolnya di depan video. Pasti ada anak-anak yang lebih visual, ada anak-anak yang lebih audio, kemudian yang lebih kinestetik dengan melakukan pengumpulan asesmen, tugas asesmennya itu dengan beragam cara. Nah, pilihan cara yang saya maksud tadi itu sama dengan poin yang kedua ada di sini, memberi pilihan cara sehingga anak-anak itu bisa mandiri terhadap capaian tujuannya Bapak Ibu. Nah, ini kurang lebih menjawab poin-poin pertanyaan dari pertanyaan pemantik yang ada di infografis, bahwa siapa yang sebenarnya Merdeka Belajar itu sebenarnya untuk siapa, guru atau murid. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, kalau poin 3, melakukan refleksi. Melakukan refleksi sendiri bisa dilakukan kalau saya di kelas itu Bapak Ibu melakukan setiap pertemuan. Refleksinya itu banyak pilihan, misalnya dengan memberikan dua pertanyaan saja. Misalnya yang pertama, apa yang baik yang sudah kamu lakukan di pembelajaran ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apa yang harus diperbaiki. Jadi sekedar memberikan pertanyaan pemantik itu sudah kita ajak anak-anak untuk melakukan refleksi. Kalau kemarin di masa pandemi Bapak Ibu, saya kan sekolahnya online learning. Kadang saya gunakan Padlet untuk mengumpulkan refleksi harian. Jadi bukan hanya refleksi mata pelajaran, tapi misalnya sebagai wali kelas kemarin, guru kelas itu saya melakukan refleksi menggunakan Padlet. Mereka menceritakan apa saja yang mereka lakukan hari ini. Jadi sebenarnya secara tidak langsung itu refleksi sudah membawa kita ke arahan, memberi arahan kepada guru bahwa memberi info kepada guru bahwa oh ternyata murid saya masih kurang di sini. Kayak gitu. Jadi ada poin melakukan refleksi bukan hanya kepada murid yang melakukan refleksi itu, tapi ke gurunya juga. Oh ternyata tadi dia cerita belum paham materi ini. Melalui refleksi itu kita bisa kuatkan lagi siswanya Bapak Ibu. Jadi kayak melalui refleksi kita bisa follow up lagi, kita bisa memberikan penguatan lagi apa yang merasa murid tersebut masih kurang di situ setelah melakukan refleksi, kita bisa lakukan penguatan lagi. Jadi kalau mungkin zaman dulu bukan zaman dulu, mungkin masih ada yang masih melakukan seperti remedial Bapak Ibu. Tapi kan kalau remedial berarti kita melakukan ujian, nilainya rendah mereka diminta ujian lagi, itu kan remedial. Tapi kalau refleksi, anak-anak memberikan refleksi, menceritakan apa saja yang sudah dipelajari, apa yang merasa belum dipahami, apa yang merasa belum baik di dirinya, mereka ceritakan itu ke gurunya, bukan ke muridnya. Bukan ke muridnya lagi yang kita tes, tapi ke gurunya malah. Karena kita karena guru sadar bahwa oh ternyata dia tidak paham mungkin karena teknik mengajar saya masih kurang, metode mengajar saya masih kurang. Nah, jadi refleksi itu bukan untuk menjudge anak-anak kita, menghakimi anak-anak kita, murid-murid kita bahwa oh ya sudah kamu bodoh atau kamu belum bisa di materi ini maka kamu ulang lagi kerjakan soal. Nah, seperti itu. Tapi ternyata menjadi cambukan untuk guru untuk mencari cara, kemudian berpikir keras lagi teknik apa lagi yang harus saya gunakan
agar si murid ini bisa paham, bisa mengaitkan secara kontekstual materi belajarnya. Kurang lebih seperti itu sih Bapak Ibu Merdeka Belajar, yang dimana kalau kita secara singkat 3 poin ini didetailkan atau benar-benar mengena, itu yang pertama komitmen pada tujuan, mandiri terhadap cara, dan melakukan refleksi. Komitmen pada tujuan, banyak guru nulis di RPP, hari ini harus belajar rangkaian seri paralel. Ternyata di dalam kelas nggak ngebahas itu. Malah ngebahas yang lain. Apa itu dikatakan komitmen pada tujuan? Nah, ini sekedar memantik saja Bapak Ibu. Dan pengalaman saya juga pernah melakukan itu, merasakan itu. Kemudian pilihan cara, mandiri terhadap cara. Tadi misalnya kesulitan di online learning itu, kesulitan untuk memahamkan siswa karena keterbatasan moda device atau apa segala macam jaringan. Maka mandiri terhadap cara inilah yang digunakan guru-guru Merdeka Belajar untuk memfasilitasi murid, sehingga ketika guru sudah menerapkan inovasi pembelajaran dengan kemandirian belajarnya tadi, akhirnya murid juga bisa belajar dari gurunya. Jadi poin belajarnya bukan hanya materi, tapi memang Bapak Ibu, tingkah laku yang dilihat dari gurunya itu sudah menjadi contoh untuk muridnya. Dan terakhir pesan saya itu yang poin ketiga adalah refleksi, itu yang pertama. Jadi bukan refleksi itu, kalau kita mau lihat antonimnya kayak yang negatif dari kata refleksi itu, arah-arahnya seperti menyalahkan. Jadi kadang ada murid yang nilai ujiannya masih di bawah rata-rata, terus disalahkanlah gurunya, disalahkanlah muridnya sama orang tua ya. Kalau gurunya nyalahin murid ya karena memang muridnya bodoh, terus orang tua bilang ya karena memang gurunya nggak bagus. Nah, kalau kita melakukan refleksi, berarti kita mengajak orang tua untuk terlibat dalam memfasilitasi kebutuhan muridnya. Karena murid kan kita percaya ya Bapak Ibu di sini pasti bahwa murid itu tidak ada yang bodoh, tapi hanya saja cara belajar mereka yang berbeda, gaya belajar mereka yang berbeda. Seperti itu. Nah, ini ini sedikit contoh saja sih Bapak Ibu. Kemarin itu sekarang kan kita kenalnya P5 ya, pembelajaran penguatan pembelajaran berbasis, bukan penguatan profil pelajar Pancasila, proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5. Nah, yang diinikan sama kementerian. Nah, dulu itu karena memang sekolah saya sekolah Islam, penguatan karakternya juga yang ditumbuhkan. Kalau nama di sekolah saya itu namanya karakter building. Nah, kalau di yang sekarang diinikan sama kementerian adalah P5 ya, profil pelajar Pancasila. Nah, kemarin itu saya bingung Bapak Ibu. Jadi ini mau belajar tentang bagaimana nilai kesabaran di sudut pandang anak-anak. Karena salah satu karakter yang diterapkan di sekolah kami itu adalah passion atau sabar ya Bu Hilda. Nah, bagaimana saya memahamkan kata sabar atau karakter sabar di anak-anak? Saya cuman memasang satu gambar seperti ini Bapak Ibu yang lihat di layar. Gambar yang ini saya pasang terus, saya cuma kasih pertanyaan pemantik anak-anak. Kira-kira ketika melihat gambar ini, apa yang kalian pikirkan? Dan tuliskan 3 kata tentang gambar tersebut. Nah, ini yang di sticky note, ini jawaban anak-anak Bapak Ibu. Jadi yang saya pantik itu, yang saya gunakan untuk memantik, cukup pertanyaan sederhana, dan saya bilang cukup sampaikan kata saja dulu, nanti kita buat narasinya. Nah, ada yang bilang, oh yang saya lihat di gambar itu ada pasir, batu. Jadi kurang lebih anak-anak itu bisa belajar, ya ini sebenarnya pelajaran bahasa Indonesia juga, karena mampu mengarang sebuah kalimat dalam satu paragraf mungkin. Nah, kayak misalnya batu, pasir, air, yang mereka lihat, yang nampak di layar gitu ya, di gambar. Nah, kemudian saya ajak mereka untuk menggabungkan apa yang mereka lihat dan kaitkan dengan kesabaran Bapak Ibu. Nah, akhirnya anak-anak nulis seperti, oh gambar ini ternyata mengajarkan kita tentang karakter sabar. Seperti ini. Dan ini anak-anak coba buat sendiri, gali sendiri. Secara tidak langsung sih sebenarnya mengajak anak berpikir kritis hanya melalui gambar. Jadi terkadang kalau kita berpikir, gambar itu bisa
memiliki persepsi yang berbeda di setiap anak. Setuju ya Bapak Ibu untuk ini, bahwa setiap anak itu punya persepsi berbeda akan satu gambar tersebut. Jadi kalau di kelas saya ada 15 anak, maka 15 anak ini akan berbeda sudut pandangnya. Nah, ini yang coba kami ajarkan ke anak-anak, bahwa belajar itu bukan hanya sekedar melihat gambar, tapi mampu menganalisis gambar. Praktik-praktik konten tentang karakternya juga masuk, anak-anak juga diasah dalam penggunaan kata-kata positif. Ini cara-cara yang kami gunakan, yang saya gunakan untuk melihat sejauh mana pemahaman anak-anak terkait pendalaman karakter tersebut. Ini sebenarnya sederhana Bapak Ibu, ini dilakukan hanya 30 menit hanya untuk pemanasan. Kalau mungkin rata-rata ice breaking-nya games, kalau saya biasanya di kelas itu dengan melihat gambar. Nggak harus canggih juga sih, ini kan menggunakan Jamboard. Pakai sticky note aja ceritanya, di print out satu lembar gambar, tidak ada kata, cukup gambar, minta anak-anak beri komentar. Ini sama juga Bapak Ibu. Saya banyak melakukannya 30 menit awal di kelas. Jadi nggak harus pelajaran sains, nggak harus pelajaran karakter, boleh di bahasa Inggris, boleh di IPS, kasih sebuah gambar. Kalau di IPS mungkin kasih sebuah gambar tentang permasalahan sosial, kita lihat anak-anak bagaimana problem solvernya, bagaimana dia menanggapi gambar tersebut. Kalau ini juga saya pakai misi-misian. Kalau di kelas saya itu belajar karakter pakai misi-misian Bapak Ibu. Cara buat misinya itu sederhana, tinggal dikasih instruction 3 misi, kemudian kalau misi yang dilakukan sudah komplit 3, maka dia akan submit. Ini pakai Google Classroom. Jadi anak-anak nggak harus dilengkapi dengan fasilitas ini sih sebenarnya, karena cukup download aplikasi Google Classroom. Saya nggak harus ngasih tugas terus minta moto atau harus pokoknya ribet segala macam. Saya cukup kasih satu video dan anak-anak menyelesaikan misinya, dan akhirnya seperti ini Bapak Ibu, anak-anak bisa belajar dari komentar teman-temannya. Jadi ngasih feedback itu, saya percaya bahwa umpan balik atau feedback itu bukan hanya dari guru gitu, bukan hanya dari guru saja yang kasih umpan balik, tapi sesama mereka. Jadi guru yang sesuai dengan pertanyaan yang ada di flyer ya, yang merdeka belajar itu murid atau guru. Kalau dari segi memberi feedback umpan balik, anak-anak memang harus dibiasakan agar mereka sadar bahwa bukan hanya guru yang memberikan umpan balik terkait tugasnya, pembelajarannya, tapi sesama mereka. Jadi ada tiga Bapak Ibu ya kalau jenis asesmen di Merdeka Belajar. Ada yang umpan balik dari guru, umpan balik dari orang tua, umpan balik sesama teman sejawat, dan terakhir adalah refleksi untuk dirinya sendiri, umpan balik untuk dirinya sendiri. Jadi itu yang ditumbuhkan. Kata siapa yang merdeka belajar ya tentu murid, seperti itu. Nah ini juga saya suka buat tugas-tugas. Saya kan orang sains Bapak Ibu, tapi saya itu suka ngasih tugas-tugas yang anak-anak tinggal nulis aja gitu. Nggak harus saya harus menjelaskan konsep di papan, terus saya harus A sampai Z menjelaskan sampai capek mungkin di depan papan di materi pelajaran IPA, terus menjelaskan rumus, enggak. Kalau ini sih lagi bahas konsep tentang listrik statis. Jadi anak-anak itu punya bacaan, mereview sendiri. Ini SMP kelas 8 Bapak Ibu. Terus saya kasih ya iseng-iseng aja selalu kasih answer the question below. Jadi silakan jawab pertanyaan di bawah. Pastikan kenapa fenomena itu terjadi, harus punya alasan, saya sampaikan begitu. Karena kamu makan saja pasti ada alasannya, karena lapar. Jadi saya selalu tanya anak-anak, kalau kamu mau ke toilet pasti ada alasannya, karena mau buang air. Nah, kira-kira pernyataan-pernyataan seperti itu yang membutuhkan alasan-alasan yang konseptual, saya minta anak-anak tuliskan Bapak Ibu, seperti di sini. Nah, misalnya ngobrol tentang kenapa sih sepotong plastik itu digosok dengan kain wol kering, ternyata ada yang melengket, ada yang menempel, itu kenapa gitu. Nah, ternyata anak-anak jawabnya
Ini saya yakin dan percaya anak-anak nggak jawab sendiri Bapak Ibu, tapi dia nge-research. Jadi nge-research itu saya tidak batasi, walaupun saya sampaikan, walaupun kamu dapatnya dari Google, tapi kamu harus pastikan bukan kalimat itu yang kamu kopas ke kita punya sheet ini, lembar belajar ini, tapi diolah dulu, dan akhirnya mereka memang kebiasaan tidak kopas dari internet, tapi benar-benar menuliskan, oh ketika sebuah plastik digosok dengan cotton wool ternyata seperti ini Miss M, ternyata adanya perpindahan elektron, kenapa sih mereka pindah. Jadi mandirinya di situ saya lihat anak-anak. Saya cuma kasih pertanyaan seperti ini, tapi mereka bisa riset sendiri karena saya tidak membatasi sumbernya. Kemudian saya nanya juga, kalau ternyata sepotong kertas atau wall itu elektronnya berpindah, bahan mana saja sih yang bisa bermuatan positif. Nah, ternyata dia menjelaskannya seperti ini. Jadi gambar-gambar atau pertanyaan-pertanyaan sederhana ternyata bisa mengubah model teacher center menjadi student center Bapak Ibu. Yang saya percaya kalau guru IPA ngajar itu pasti ngebahas di papan tentang konsep listrik statis, ketika wall digosok ini terus ada tabel, ketika benda ini digosokkan dengan benda ini maka ini bermuatan ini. Kan ini pengalaman UN. Saya paham banget nih, hafal sekali soal-soal UN tahun-tahun sebelumnya, pasti keluar pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kalau kain wol digosokkan dengan kertas apa yang bermuatan apa yang pindah. Nah, itu saya coba ubah sudut pandangnya Bapak Ibu. Tidak bentuk teacher center saya yang menjelaskan, tapi anak-anak yang eksplor sendiri. Jadinya seperti ini. Nah, ini juga saya ngebahas materi ini. Jadi anak-anak itu suka kalau masuk kelas saya. Kenapa? Karena saya cuma kasih gambar, kasih tabel, silahkan cerita. Silahkan ceritakan apa yang digambar. Nah, kalau ini sebenarnya ujung-ujung tujuan belajar ini adalah shadow, bayangan. Materi bayangan Bapak Ibu di cahaya. Materi SMP, IPA SMP tentang cahaya. Jadi kenapa shadow itu bisa ada? Karena adanya benda yang menghalangi sinar matahari atau cahaya yang timbul. Makanya terbentuklah bayangan. Nah, akhirnya mereka menceritakan seperti ini, gambar satu itu memperlihatkan ternyata anak yang berdiri ketika sumber cahaya ada di sebuah tempat terus mengarah ke sebuah objek, maka bayangan yang akan berada di arah berlawanan cahaya. Contohnya seperti ini. Ini saya belum memberikan penjelasan tentang konsep bayangan Bapak Ibu. Jadi saya nggak menyampaikan ke anak-anak dulu di awal, anak-anak kita mau belajar tentang cahaya, itu belum. Jadi kertas dulu atau file dulu, saya kasih gambar, silakan ceritakan. Nanti setelah mereka memberikan pemikirannya, apa yang dia pikirkan tentang gambar, barulah saya luruskan, barulah saya beri penguatan, tidak ada benar, tidak ada salah, karena mereka punya hak untuk berpendapat. Seperti itu Bapak Ibu. Ini masih ada lagi enggak ya? Nah, ini kayak umpan balik yang tadi saya obrolkan Bapak Ibu. Murid merdeka itu bukan hanya berbuat sesukanya, membuat tugas sesukanya kapan saja, terserah kumpul kapan saja, tapi memang dia atau murid kita yang melihat kritik saran dari teman-temannya. Misalnya kayak ini nih. Ini sebenarnya sih TIK ya Bapak Ibu, ngebahas tentang Google. Tapi anak-anak buat poster informasi untuk nge-share apa sih kelebihan dari Google Chrome. Nah, poster itu akhirnya diposting di Padlet, teman-teman di bawah itu komen. Tapi cara komennya nggak saya sampaikan ke anak-anak, memberikan umpan balik itu anak-anak jangan langsung dikritik kesalahannya. Misalnya yang merah ini Bapak Ibu, yang merah ini kalau anak-anak mungkin yang masih belajar memberikan umpan balik, dia akan bilang, aduh merahnya terlalu terang, itu jelek, kurang bagus. Nah, itu umpan balik yang awalnya mereka belum kenal umpan balik yang positif. Akhirnya saya coba arahkan berikan umpan balik bahwa disampaikan dulu kelebihannya, wah sudah bagus gambarnya, kecocokan warna tulisan dengan background merahnya cocok sekali. Tapi sepertinya ada yang perlu diubah, teman-teman. Nah, pola-pola seperti itu yang saya coba sampaikan ke anak-anak, karena mulai dari diri saya dulu. Jadi ketika saya memberikan umpan balik ke anak-anak, Bapak Ibu nggak langsung bilang, wah salah ini, gambarnya nggak bagus, ini kotaknya kurang ini anak-anak, ini aduh kurang lurus ini anak-anak, warnanya nggak cocok ini. Jadi nggak langsung ke situ saya Bapak Ibu. Tapi saya bilang dulu, ini kenapa ya bisa bengkok? Terus pilihan warnanya
kenapa punya inspirasi seperti itu, jadi kayak menggali dulu alasan anak-anak kenapa sih pilih warna itu. Ternyata banyak anak-anak yang di awal dengan menggunakan kata-kata negatif dia jadi down, jadi nggak suka belajar. Kenapa? Karena malas langsung disalahkan, katanya warnanya jelek. Padahal ketika kita cari tahu kenapa sih pilih warna pink terang, karena saya suka. Nah, artinya kan di sini anak-anak bisa ikut ritme belajar, semangat belajar, motivasinya besar untuk ikut belajar karena mereka merasa dipahami, Bapak Ibu. Itu yang saya dapat dari poin itu, bahwa bukan saya terserahkan anak-anak mau terserah warna apa, bebas kamu suka apa, tapi saya bisa dapat poinnya bahwa mereka itu senang belajar kan dipahami. Itu yang pertama. Jadi kayak desain poster ini saya cuma bilang nggak apa-apa, bagus, desain aja, desain seperti ini nggak apa-apa. Saya nggak komen Miss warnanya bagus nggak, saya nggak bilang nggak bagus, tapi saya bilang gimana kalau kita coba warna biru gitu. Jadi nggak bilang ganti ke itu warna biru, kalau logat Makassar mungkin ya Bapak Ibu, ganti ke itu warna biru, nggak bagus terang. Saya nggak bilang langsung seperti itu. Kenapa sih kamu pilih merah? Sepertinya akan lebih bagus ya kalau pakai biru. Tapi kamu coba dulu. Jadi kayak umpan baliknya itu bukan umpan balik negatif, karena menurut saya umpan balik negatif itu yang akan membuat semangat belajar anak itu down. Jadi ya memang membangun Bapak Ibu, membangun kebiasaan ini itu sulit Bapak Ibu, karena yang dari awal kita terbiasa duluan menyalahkan anak-anak itu sering banget. Kenapa? Karena saya punya keluarga guru semua. Jadi dinasti guru lah keluarga saya. Ketika saya masih kecil dulu ikut tante saya ngajar, saya ingat sekali guru saya memaki-maki muridnya. Bukan guru, tante saya memaki-maki muridnya, itu zaman kolonial. Jadi harapannya ketika kita umurnya sudah berumur, udah mau pensiun, itu oke, boleh. Orang-orangnya kolonial, tapi cara ngajarnya harus milenial dong. Jadi kayak benar-benar adaptif terhadap perubahan, kita tidak boleh tergerus zaman. Saya percaya Bapak Ibu guru Merdeka Belajar tidak akan tergerus zaman karena pertama adaptif terhadap perubahan. Kemudian yang kedua mau melakukan refleksi, mau diajak refleksi. Nah, ini yang menumbuhkan bibit-bibit murid Merdeka Belajar yang saya percaya. Jadi jangan minta muridnya merdeka belajar kalau kita saja belum bisa move on. Itu yang saya percaya, karena di sekolah saya, jujur Bapak Ibu, sekolah saya itu sangat strict. Striknya itu ketika kita punya capaian kurikulum seperti itu, kita harus selangkah lebih dulu dari anggaplah dari kementerian. Kita harus selangkah lebih dulu dari kementerian. Kita sudah menerapkan, jadi kementerian baru menerapkan, misalnya sekarang rata-rata sekolah baru menerapkan pembelajaran diferensiasi, sekolah saya sudah menerapkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi anak-anak di sekolah saya itu memang sudah inklusif. Kenapa saya katakan inklusif? Karena kami menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Seperti itu, untuk belajar bersama kami di kelas reguler. Nah, ini mungkin yang terakhir nih, praktik baik saya Bapak Ibu. Ini saya banyak ngeliatin praktik baik waktu pandemi sih, karena sekarang itu banyak praktik baik Bapak Ibu, tapi tim sekolah, tim guru saya di SD, karena kebetulan kan tahun ini tuh saya dipercaya jadi kepala unit gitu. Jadi untuk bersentuhan ngajar langsung itu saya tidak terlalu bukan tidak terlalu konsen, tapi memang tidak terlalu mendokumentasikan, tidak rutin mendokumentasikan ketika menjadi guru kemarin. Jadi lebih banyak melakukan coaching dan melihat praktik baik teman-teman guru saya, tim guru saya di SD. Kalau ini sendiri inisiatif kenapa majalah dinding kami ambil untuk pameran project, karena anak-anak berpikir bahwa pandemi kemarin itu kan sudah tidak ada mading ya Bapak Ibu ya, karena kita sudah tidak sekolah, maksudnya tidak sekolah selama 2 tahun itu. Akhirnya mereka buat majalah dinding elektronik. Ini pilihan mereka. Dan setiap anak itu buat ulasan sendiri Bapak Ibu, dan coba deh Bapak Ibu lihat, ini refleksinya anak-anak sendiri, refleksi project untuk grade 7. Dia menuliskan bahwa senang, ada satu kalimat anak-anak yang disampaikan di sini. Nah, ini ada yang bilang alhamdulillah selesai juga pameran proyeknya. Jadi ada kepuasan tersendiri dari anak-anak setelah melakukan pameran proyek. Pameran proyek yang kami maksudkan ini sederhana. Satu link website ini kami share ke orang tua dan orang tua kasih feedback Bapak Ibu. Hanya itu, dan tahapannya sangat sederhana.
Kenapa saya katakan sederhana? Karena membuat planning diskusi, kemudian ngobrol tentang bagaimana Google membuat website, mengumpulkan tulisan, mendesain halaman tulisan, melakukan pameran, dan terakhir refleksi. Fase-fase ini ternyata mengajak, selain saya harus berinisiatif, inovatif, murid-murid saya lebih mandiri, Bapak Ibu. Jadi itu yang menjadi poin. Mandiri. Kenapa dikatakan mandiri? Karena mereka komitmen dengan timeline. Kalau pekan ini kita sepakat harus ngumpulin tulisan, maka mereka ngumpulin. Ternyata tantangannya enggak semua orang ngumpulin, enggak semua anak ngumpulin, maka kita ajak refleksi. Jadi jangan bilang bahwa aduh Miss Emi murid-muridnya teladan ya, jangan salah Bapak Ibu. Kalau 15 anak yang rata-rata komitmen pada timeline itu cuma 5, 9, tapi itu yang komitmen pada timeline itu yang memberikan virus-virus untuk ayo selesaikan. Jadi mereka kayak kalau nggak langsung ngasih virus-virus ke temannya untuk komitmen pada tujuannya. Itu sih Bu Hilda, mungkin kalau ya, terlalu banyak kalau saya harus cerita nanti kita nggak pulang nih. Oke, itu tadi adalah paparan Ibu Emi dan luar biasa menarik sekali ya. Apalagi ini saya tertarik terakhir tentang majalah dinding elektronik menggunakan Google Site. Selama ini saya pikir cuma guru saja yang pakai Google Site. Ternyata buat siswa bikin mading bisa ya ternyata. Iya, benar banget. Luar biasa sekali. Mungkin ini yang namanya bahwa guru tidak bisa belajar sendiri ya setelah mendengar Ibu Emi. Oh iya, nanti gini ya. Oh iya, betul sekali ternyata bahwa miskonsepsi itu bahwa guru bisa belajar sendiri itu adalah sebuah miskonsepsi. Nah, kita memang harus sering mendengar, harus berbagi atau melihat ya, apalagi dari sesama guru yang sama-sama melaksanakan. Oke. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Ini ada dari Ibu Sulasih Eliani. Ibu Sulasih Eliani ini pengawas pembina SMP Negeri 1 Lokpaikat ya, pengawas pembina kami ya. Ya, terima kasih Ibu Eli sudah bersedia hadir di sini. Pertanyaan beliau, untuk memberi pilihan cara seperti contoh pembelajaran IPA Ibu Emi tadi, guru memberi berbagai pilihan cara dalam melaporkan. Siswa menentukan cara yang mana yang disukainya. Atau bolehkah guru sendiri membagi atau menentukan cara melaporkan yang harus dilakukan oleh siswa? Langsung jawab Bu Hilda. Iya, langsung jawab Bu. Respon Ibu. Iya. Kalau dari saya sendiri, ya Bu, saya buat anggaplah 3 pilihan cara. Misalnya pertama melaporkan kegiatan itu menggunakan podcast, karena ada anak yang tidak suka di mukanya disorot. Ada anak yang YouTuber banget, nah itu berarti video. Ada anak yang memang lebih senang menulis dan menggunakan gambar. Jadi laporan praktikum di science itu di kelas saya nggak harus judul langkah percobaan, kan? Judul langkah percobaan. Ini nggak harus seperti itu, tapi melalui sketsa gambar. Saya itu ada contoh sih sebenarnya Bapak Ibu. Jadi mereka hanya bikin mind map atau mereka gambar tentang praktikum shadow, mereka pilih sendiri. Jadi saya menyediakan berbagai macam pilihan, tapi dalam pelaksanaannya mereka pilih sendiri. Miss, saya mau pakai podcast. Oke, silahkan. Saya mau pakai gambar sketsa, Miss. Seperti ini. Oke, silahkan buat gambar sketsa. Jadi mereka yang memilih, tapi saya coba rancangkan, Bu. Jadi saya buat pilihan gandanya mungkin ya begitu. Saya buat pilihan gandanya, anak-anak yang milih mau apa. Bukan saya yang milihin, tapi anak-anak. Dan salah satunya contohnya misalnya kayak gini, Bu Nilda. Yang sekarang mau kita buat kan bulan depan itu udah anak-anak mungkin namanya PAS ya, penilaian akhir semester kalau di negeri. Kalau di sekolah saya namanya kan EHB, evaluasi hasil belajar. Nah, EHB itu untuk tahun ini
tahun-tahun sebelumnya memang sudah dilaksanakan sih. Untuk tahun ini saya bertanya ke anak-anak untuk praktikum apa yang akan jenis evaluasi apa yang akan kita lakukan. Oke, tahun ini semester ini kami tidak akan melakukan tes tulis Bapak Ibu. Kan ada banyak ragam ya, ada tes lisan, tes tulis, observasi dan segala macam, portofolio, kinerja. Nah, di semester ini kami sepakat untuk membuat pengambilan nilai akhir untuk pengolahan persentase raport itu adalah riset. Jadi riset yang akan kami lakukan. Risetnya seperti apa? Sederhana banget, Bu Sulasi. Saya minta anak-anak untuk menghitung kilowatt rumahnya masing-masing. Jadi kan pemakaian anak-anak beda. Ada yang mesin cuci, ada yang kulkas. Nah, kalau di materi listrik dinamis kan anak-anak akan menghitung energi yang digunakan, voltage yang digunakan di rumah masing-masing dengan berbagai macam rangkaian. Jadi langkah awal mereka mensketsa dulu rangkaian listrik di rumahnya. Kayak misalnya sekarang di ruangan saya ini rangkaiannya seri. Mereka gambar. Nah, kemudian menghitung bohlam. Bohlam ada 5. Setiap satu bohlam 5 volt. Nah, setiap satu bohlam 5 volt. Kemudian dihitung berapa sih dibutuhkan untuk voucher token kayak gitu. Jadi sebenarnya kurang lebih kontekstualnya dapat. Karena ketika saya menulis di papan gambar rangkaian listrik, anak-anak disuruh hitung tegangannya, mereka kan ngangah-ngangah gitu. Nggak paham ya apa sih ini saya menjelaskan apa. Aduh sakit kepala, harus beginilah pakai rumus lah. 1/R ditambah 1/R1 tambah 1/R2. Tapi ketika anak-anak diajak riset sederhana, mengelilingi rumahnya sendiri, menggambar struktur listrik rumahnya, saklarnya ada di mana, kemudian lampu yang ketika diklik saklar yang ini lampu tengah nggak nyala, itu kenapa? Ternyata konsepnya itu Bapak Ibu ada namanya rangkaian seri paralel. Kalau rangkaian seri ketika dinyalakan saklarnya semua lampu nyala Bapak Ibu, karena satu kabel arus menyala. Kalau rangkaian paralel ternyata kalau satu lampu mati, kemudian yang satunya menyala, berarti dia rangkaian paralel. Gitu. Jadi anak-anak bisa paham apa sih bedanya rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kadang saya juga kasih lelucon ke anak-anak, tahu nggak sih rangkaian seri itu orang yang setia. Kalau dianalogikan orang yang setia. Kalau rangkaian paralel itu orangnya selingkuh. Kenapa? Karena dia bercabang-cabang. Anak-anak bisa paham kalau saya ngobrol tentang seperti itu Bapak Ibu. Maklum anak remaja akhirnya saya kaitkan dengan ya yang paham mereka masuk di otaknya aja supaya mereka bisa tahu oh ternyata belajar IPA itu sesederhana ini. Itu sih kalau dari saya, Bu. Mas, oke. Oke, luar biasa ya Ibu Emi ya. Kemudian bagaimana Ibu Eli? Cukup ya? Iya, Iya. makasih keterangan informasinya. Apakah ada pertanyaan lain dari peserta? Ibu Piva? Ada Ibu Piva nih. Halo Ibu Piva. Ya, Halo. halo. Halo, nggih. Boleh bertanya, Bu? Boleh, Ya, boleh. Bu. Nggih. Terima kasih Ibu Emi. Tadi mohon maaf terlambat masuknya, Bu. Siap. Pertanyaannya, Bu Ai, alhamdulillah nih mendapatkan pengalaman yang luar biasa dari Ibu tentang Merdeka Belajar, nggih. Pertanyaan saya tadi tentang refleksi, Bu. Di sini biasanya kalau misalkan saya itu memberikan ice breaking atau apa tadi kan saya melihat menarik sekali misalkan diberikan gambar ya tadi ya Bu ya. Kemudian anak-anak apa sih maksudnya, kemudian itu menceritakan tentang apa dan durasinya Ibu tadi 30 menit. Itu kalau anaknya Ibu mungkin luar biasa Bu ya. Tapi kalau bagaimana kalau ice breaking itu melebihi dari tujuan tadi Bu, padahal kita kan Merdeka Belajar itu fokus ke tujuan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin ada informasi ataupun pengalaman yang bisa dibagi Bu terkait video-video ataupun web-web yang bisa kami download ataupun bisa di-share kepada kami ini yang berhubungan langsung tentang video-video inspiratif untuk anak tuh Bu, untuk penanaman karakter itu Bu. Soalnya kan kami kadang tuh mencari video-video
video-video yang mau menanamkan karakter tuh bingung apa, padahal sudah Ya, googling betul. di internet, Bu. Jadi tapi kayaknya nggak masuk deh, ini kayaknya terlalu panjang, terus maunya nih yang mengena dengan yang kita tujuan. Itu mungkin Ibu ada akun atau apa web-web yang bisa kami akses, mungkin bisa dibagi Bu kepada kami. Terima kasih Bu Emi, terima kasih Bu Hilda. Ya, bisa langsung dijawab Ibu Emi. Itu juga kebingungannya saya sama dengan kebingungannya Ibu Piva, kadang ingin memberikan sesuatu yang beda, tapi apa gitu yang pas dan cocok lah gitu. Iya, kalau untuk video, saya sih biasanya cari video itu, Bu. Saya suka ini deh, nonton stand up komedi Panji, lupa, Mas Panji komika. Nah, Mas Panji itu selalu cerita, walaupun kadang ada bahasa ini, tapi kan kalau di YouTube disensor ya Bapak Ibu kata-kata kasarnya. Selalu kasih video-video inspirasi buat saya. Misalnya bagaimana cara masuk dalam dunia remaja. Itu coba nanti saya carikan link stand up comedy, stand up komedinya deh Bapak Ibu. Itu keren banget. Dan anak-anak saya kasih nonton itu. Tapi saya sensor. Maksudnya di YouTube kan memang disensor bahasa kasarnya gitu ya. Dan itu cara-cara bagaimana para komika bisa stand up di depan umum, jadi public speaking itu kan juga salah satu poin belajar karakter. Kemudian saya juga kadang buka link-link YouTube tapi pakai kata kunci, dan banyak sekali video inspirasi dari YouTube yang saya pakai. Jadi saya nggak pakai situs yang benar-benar, maksudnya ada situs yang khusus untuk nge-share ini, tidak. Tapi memang benar-benar saya memanfaatkan apa yang ada di YouTube. Terus kadang saya juga menontonkan film potongan-potongan pendek yang menurut saya itu inspiratif dan anak-anak bisa belajar dari situ. Bukan hanya dari video-video, kadang kami juga di sekolah itu ngundang expert, namanya ngundang tamunya siapa, orang tuanya kami undang untuk belajar, untuk mengajar. Maksudnya bukan mengajar seperti kita sebagai guru, tapi mengundang mereka untuk sharing. Karena model-model seperti itu murid harus paham bahwa tahu bukan hanya yang mengajar itu adalah si guru, tapi dari orang tuanya. Yang PLN kemarin itu ingat tim itu ngundang ngundang orang tua yang kerja di PLN untuk sharing tentang bagaimana menghemat energi. Jadi nggak harus dari video untuk belajar, tapi dari lingkungan, dari para guru atau guru undangan juga bisa. Kalau link-link video saya coba nanti share apa yang sudah saya share di anak-anak, Bapak Ibu, saya akan share di Ibu Hilda nanti link-linknya. Kemudian artikel-artikel referensi untuk belajar juga nanti akan saya share. Beberapa slide-slide untuk belajar juga saya akan share. Tapi nanti akan lebih banyak pasti tahu info dari Pak Mujib. Kan Pak Mujib juga sama-sama dengan saya di rekan tim pelatih, banyak sekali link-link belajar, mulai dari link YouTube dari komunitas Guru Belajar Nusantara, itu banyak inspirasi dari guru-guru lain yang bisa Bapak Ibu tonton channelnya. Pokoknya banyak. Kalau postingan Instagram banyak banget Bapak Ibu. Kalau mau tahu film-film inspirasi untuk murid bisa follow Kampus Pemimpin Merdeka, komunitas guru belajar, apalagi ya banyak. Pokoknya banyak teman-teman di komunitas yang kalau Bapak Ibu semua yang di sini gabung dan mau bergerak di Kabupaten Tapin, kita ketemu nanti kan kita punya kegiatan juga ya di komunitas. Terus kita bisa dengar cerita praktik baik dari teman-teman yang lain di komunitas daerah lain, dan itu bisa jadi referensi Bapak Ibu. Jadi nggak harus dari saya juga, banyak teman-teman yang lain, dan saya juga belajar dari mereka sih sebenarnya, belajar dari praktik baik mereka. Tadi apalagi ya pertanyaannya? Saya lupa, Bu Hilda, tentang apa ya? Yang melebihi Bu tadi Bu, yang melebihi Melebihi jam ya, melebihi waktu ya. Terus pertanyaannya katanya harus komitmen. Nah, kalau kita memang mau jadi ideal ya sulit ya Bapak Ibu, karena terkadang kalau buat kegiatan itu kalau nggak refleksi jangan berharap ideal. Jadi contohnya saja kemarin kami sudah melakukan kegiatan pameran karya. Banyak banget kekurangan, tapi kita tidak ambil sisi saling menyalahkan, tapi teman-teman itu melakukan refleksi. Jadi intinya refleksi. Ketika Ibu Piva tadi merasa bahwa aduh kelamaan ice breaking, melewati sampai 20 menit, jam belajar diambil, segala macam. Nah, poinnya
adalah refleksi, kita ceritakan ke anak-anak. Apa nih Bu Viva pasti tahu kenapa bisa sampai 20 menit telatnya. Saya yakin pasti mulainya 20 menit lebih telat juga kan, makanya nggak tepat waktu. Nah, itu jadi refleksi buat teman-teman. Ya kan ketahuan pasti. Kayak gitu. Nggih. Terima kasih Bu Emi. Siap. Iya, jadi intinya itu ya dari refleksi itu bahwa kesalahan atau kekurangan itu bukan dosa sebenarnya, asalkan kita merefleksikan diri, terus kita berusaha mencoba memperbaikinya di lain waktu. Jadi sebuah pembelajaran lah buat kita. Jadi jangan merasa bersalah banget dan itu sebuah dosa ya. Bener banget. Oke. Iya, ada pertanyaan dari yang lain? Ada lagi Bapak Ibu? Kita Ada. sharing-sharing aja gitu. Mau cerita apa? Gimana? Oke, gini Bu, ini mungkin pertanyaannya dari saya ya. Siswa kita itu kan heterogen dalam daya serapnya tuh ada yang jauh banget gitu. Siswanya Ibu Emi ada nggak Bu yang kayak jomplang banget gitu, ada yang cepat tapi ada yang memang lambat sekali. Kalau Ya, banyak. ya gimana tadi? Jadi bagaimana sih caranya ya, cara kita menghadapinya ya kalau ada perbedaan yang sangat jauh itu dari peserta didik kita di kelas gitu. Kadang bingung, teman-temannya udah melaju nih tapi dianya masih gini-gini aja gitu. Ada nggak Bu saran dari Ibu? Ya kalau saya bilangnya sih ya ada, karena kan setiap tadi waktu di obrolan awal ngobrol juga tentang setiap anak kan unik, gaya belajarnya beda, pasti cara nangkapnya juga beda Bu. Jadi ini arah-arahnya pasti kan ngobrol tentang bagaimana penerapan pembelajaran diferensiasi di kelas. Nah, siswa saya ada yang cepat banget nangkapnya kalau matematika, aduh kadang bilang begini, Miss lagi dong soalnya lagi dong, tapi ada siswa saya yang tidak bisa. Ada siswa saya yang belum secepat itu bisa. Nah, akhirnya saya pakai metode lain. Jadi kalau ini harusnya mindah materi lagi sih. Jadi diferensiasi itu ada 3 jenis. Ada diferensiasi produk, proses, sama apa sih? Produk, proses, konten. Produk, proses, konten. Diferensiasi itu. Nah, kalau melihat dari kecepatannya anak-anak, biasanya saya aduh kasar banget ya saya bilang gunakan kayak alat. Saya tidak memanfaatkan juga sih. Saya meminta anak-anak menjadi asisten saya, Bu. Jadi ada anak yang dia cepat banget. Kadang dia jenuh, aduh lama banget sih kalau nungguin ini, kayak gitu. Harus nungguin ini selesai, mana soal yang selanjutnya. Kayak ada anak yang seperti itu, ada anak yang bawel. Saya minta dia jadi asisten coaching gitu. Jadi mereka yang levelnya memang level pemahamannya lebih tinggi, dia yang akan membantu teman yang lain. Karena kita percaya nggak pakai sistem positif disiplin. Kita pakai positif disiplin. Jadi kalau melakukan hal baik itu nggak harus dapat reward, tapi lebih kepada pemahaman karakternya. Bentar ya, Bu. Aduh, ini nanya. Ya, kayak gitu. Jadi setiap anak itu nggak harus dikasih hadiah baru mau jadi asistennya Miss Emi, tapi memang pemahamannya bahwa ketika saya membantu Miss Emi itu ya urusannya saya dapat ilmu karena saya bisa mengulang kembali pembelajaran saya, kemudian ya harusnya sih lebih kepada ya melakukan hal baik kayak penanaman karakter sih sebenarnya Bu Hilda. Tapi sejujurnya anak-anak di sekolah saya sih memang terlalu polos, yang kadang kalau ada temannya yang yang terlambat untuk memahami, mereka auto gimana ya itu bahasanya, auto mengarahkan
auto memberikan bantuan kayak gitu. Apakah mungkin karena sudah dari SD, karena rata-rata yang naik SMP itu adalah dari alumni SD kami. Jadi ketika naik terus lanjut di SMP, kebiasaan pendalaman karakternya seperti itu ketika di SD, akhirnya itu jadi sebuah kebiasaan yang tertanam untuk anak-anak. Jadi memang kebiasaan yang kita bangun, kebiasaan positif disiplinnya anak-anak yang kita bangun, walaupun tidak seideal itu, ada saja murid yang nggak 100%, tapi itu lagi kembali bahwa ketika ada tantangan seperti itu di kelas, kami kan memang punya agenda di sekolah itu rapat mingguan, Bu Hilda, itu namanya weekly meeting kan, setiap Rabu jam 3 sampai jam 4:30 sore. Nah, momen itu kami gunakan untuk melakukan refleksi gitu. Jadi ditanya kendala apa yang kamu hadapi, kamu hadapi di sini, kendala apa yang kamu hadapi di sini, wali kelasnya akan ngobrol dan kita sama-sama cari solusi. Sehingga apa yang terjadi selama 1 mingguan itu tertangani dengan cepat tanpa harus mengambang. Kalau tim gurunya seperti itu di sini, mungkin bisa jadi masukan di sekolah lain bahwa tiap minggu itu wajib guru ketemu gitu. Karena ya itu tadi, guru belajar itu nggak bisa sendiri gitu. Kayak gitu. Iya, tidak terasa ya waktu kita udah 1 jam lewat dan kayaknya 1 jam ini masih kurang kalau dirasa-rasa. Nah, semoga apa yang kita dapatkan hari ini, apa yang Ibu Emi bagikan itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi kalau boleh saya mengulas lagi, ada berbagai macam miskonsepsi ya dalam mengajar, bahwa mengajar itu kalau cuma disuruh saja atau sibuk belajar mengajar. Kenapa kita sebagai guru tidak memiliki alasan kenapa kita harus mengajar, dan kadang kita merasa ego bahwa saya bisa belajar aja sendiri, nggak perlu orang lain untuk bisa belajar. Kemudian dari Merdeka Belajar ini ada 3 hal, yaitu belajar melibatkan murid dalam penentuan tujuan, memberikan pilihan cara, serta melakukan refleksi terhadap proses dan hasil belajar. Dan terima kasih sekali atas sharing-sharing praktik baiknya Ibu Emi di sekolah yang betul-betul menginspirasi dan betul-betul membuka pandangan mata. Oh, bisa nih kayaknya juga kita terapkan di sekolah kita. Oke, sebagai penutup saya ingin meminta closing statement nih dari Ibu Emi. Silahkan Ibu. Iya. Kalau aku satu ini aja sih, Bapak Ibu, yang selalu saya pegang, bukan satu sih, 2. Yang selalu saya pegang itu sebagai prinsip, baik sebagai guru, sekarang sebagai kepala sekolah, ataupun sebagai teman belajar, guru belajar, yaitu saya percaya bahwa pendidikan itu bukan hanya tanggung jawab guru, tapi dari trilogi pendidikan, dari guru, orang tua, dan masyarakat, itu semua sama rata punya tanggung jawab yang sama untuk mencerdaskan muridnya gitu ya, untuk memberikan kebutuhan kepada muridnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang saya percaya bahwa ketika yang pertanyaan mantik dari infografisnya adalah, yang pertama mulai dari refleksi gurunya sendiri, bagaimana menjadi guru merdeka belajar, barulah kita memerdekakan murid kita. Karena guru merdeka belajar itu adalah guru yang adaptif terhadap perubahan. Itu sih Bu Hilda dari saya yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih banyak Ibu Emi. Dan sebelum kita menutup acara ini, kita akan ada sesi foto bersama dulu. Kepada Bapak Ibu, bisa tolong dinyalakan kameranya. Untuk sesi foto bersama ini akan dipimpin oleh Pak Mujib. Silahkan Pak Mujib. Oke, selamat sore teman-teman. Boleh teman-teman open cam. Saya mulai foto ya.
Nah, dari kitanya ada dua karena 28 ya ada dua tampilan. Oke, boleh Bapak Ibu berpose 1, 2, 3. Oke, tahan dulu, satu lagi. Oke, satu lagi tahan. Tahan. Ini halaman kedua. Oke, siap-siap, 1, 2, 3. Oke, ya sudah. Terima kasih Bapak Ibu. Senang bisa belajar bersama. Silakan Bu Helda. Ya, terima kasih Pak Mujib. Dengan berakhirnya sesi foto bersama tadi, berakhir pula lah temu pendidik perdana kita kali ini. Jangan lupa Bapak Ibu nanti setelah kegiatan ini tolong di grup WhatsApp memberikan refleksinya terhadap kegiatan kita ini. Saya selaku host hari ini meminta maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua dalam kegiatan kita kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridhonya untuk kita semua. Salah khilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu.